Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kita lanjutkan membaca kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah. Sekarang kita baca tentang adabul ukhuwah, adab-adab bersaudara karena Allah. Kita akan membicarakan mulai dari al-adabul hadi asyar, adab yang ke-11, yaitu al-ihda'u lis-sadiqi. Adab yang ke-11 adalah al-ihda'u lis-sadiqi, yaitu memberikan hadiah kepada teman. Memberikan hadiah kepada teman. Wa hadza mimma yanbaghi al-hirsu 'alaihi. Dan ini merupakan perkara yang patut untuk diperhatikan. Memberikan hadiah kepada seorang teman termasuk di antara hal yang harus diberikan perhatian yang serius. Al-ihda'u ilal akhi sadiq min hinin li akhar. Memberikan hadiah kepada seorang teman dari satu waktu ke waktu yang lain. Jadi di antara hal yang patut untuk diperhatikan oleh seorang muslim adalah memberikan hadiah kepada temannya sesama muslim dari satu waktu ke waktu yang lain. Wa fil munasabatil mukhtalifah, dalam momen-momen yang berbeda-beda. Ya, dalam momen-momen yang berbeda-beda maka hendaklah ya saling memberikan hadiah. Wa fi hududit taqati, dan dalam batas kemampuan. Ya, dalam momen-momen yang berbahagia yang berbeda-beda, misalnya hari raya dan sebagainya, juga dalam batas kemampuan, tidak berlebihan, ya. Fa inna hadza mimma yastajlibu mahabbatal akhi as-sadiqi. Karena ini termasuk di antara yang menarik kecintaan seorang teman. Memberikan hadiah termasuk di antara perkara yang menyebabkan seorang teman semakin cinta kepada temannya. Kama jaa'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana datang dari Nabi SAW riwayat bahwasanya beliau bersabda, tahadu tahabu. Kata Rasulullah SAW, saling memberikan hadiahlah kalian, tahabu, kalian akan saling mencintai. Rasulullah SAW memerintahkan untuk saling memberikan hadiah antara satu dengan yang lain, meskipun hadiah yang sederhana, meskipun hadiah yang kecil, yang murah harganya. Tetapi kalau kita saling memberikan hadiah, maka akan timbul rasa saling mencintai di antara kita. Tahabu, tahadu, tahabu. Saling memberikan hadiahlah kalian, kalian akan saling mencintai. Hadiah yang kecil misalnya parfum, atau misalnya kitab-kitab kecil, atau hal-hal yang lainnya, ya. Itu akan menimbulkan kecintaan di antara kalian. Wa amaratul hadiyah wa adamu qabuliha fa innahu yuzhibul mahabbati wa yaqta'u awasiraha. Adapun menolak hadiah dan tidak menerimanya, maka ia akan melenyapkan kecintaan dan memutus ikatannya. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk saling memberikan hadiah karena dia merupakan di antara sebab tumbuhnya kecintaan antara seorang muslim dengan yang lain. Adapun menolak hadiah, ya, maka itu akan menghilangkan kecintaan dan akan menjarakkan persaudaraan seorang muslim dengan yang lain. Maka jika ada seseorang yang memberikan hadiah kepada kita, terimalah hadiah tersebut dan balas hadiah tersebut dengan yang semisal atau dengan yang lebih baik. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang paling mulia, tapi Nabi SAW ya menerima hadiah dan membalasnya. Ya, menerima hadiah dari para sahabat dan beliau membalasnya dengan hadiah yang sama atau yang lebih baik. Sehingga para sahabat semakin cinta kepada Nabi SAW, semakin bertambah kecintaannya kepada Nabi SAW. Dan kita dalam kehidupan kita ini patut untuk meneladani hal seperti ini. Ya, saling memberikan hadiah, saling memberikan hadiah, meskipun hadiah-hadiah yang kecil, dalam kesempatan yang berbeda-beda. Ketika seseorang bergembira, kita berikan hadiah kepadanya. Ketika seseorang misalnya menyambut kelahiran anaknya yang baru, kita berikan hadiah, ya. Ketika datang hari raya, misalnya kita berikan hadiah dan sebagainya. Itu akan mempererat tali cinta di antara sesama muslim. Kemudian al-adabul tsaniya asyar, adab yang ke-12, musyarakatuhu al-huzna, yaitu ikut
menyertainya dalam kesedihan, ikut menyertai seorang saudara sesama muslim dalam kesedihan. Ai izharul huzni li ajlihi, artinya menampakkan kesedihan karenanya. Wa muasatuhu bil mali, dan menghiburnya dengan harta. Wa bil kalimatit thayyibati, dan dengan kata-kata yang baik. Wa fil hadisi annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW bersabda, al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Orang mukmin bagi mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan sebagiannya akan sebagian yang lain. Di antara hak seorang saudara terhadap saudara yang lain sesama muslim adalah ikut merasakan kesedihannya kalau dia sedang bersedih. Apabila dia ditimpa musibah, mungkin kematian orang tua, mungkin kehilangan harta, mungkin kebakaran, mungkin kehilangan anak, mungkin meninggal anaknya, atau musibah-musibah yang lain, maka kita sebagai seorang temannya mesti memperlihatkan kesedihan juga. Jangan gembira, jangan tertawa, tapi bersedih ketika teman kita ditimpa kesedihan. Kemudian juga menghiburnya dengan memberikan harta. Dia sedang bersedih, kita hibur, kita berikan uang dan sebagainya. Juga dengan kata-kata yang baik, dengan doa. Seperti kita mengatakan semoga Allah ganti dengan yang lebih baik dan sebagainya. Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang paling pandai dalam menggambarkan hubungan seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Rasulullah mengatakan seorang mukmin bagi mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, saling mengencangkan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Begitulah orang mukmin. Jika ada seorang mukmin yang berada dalam kebaikan, maka dia mendukungnya dan membantunya. Jika seorang mukmin berada dalam dosa, maka dia mengingatkannya, menasihatinya, memerintahkannya untuk bertaubat. Jika ada seorang mukmin dalam kesedihan, dia menghiburnya agar hilang kesedihannya. Sebagaimana sebuah bangunan. Bangunan apabila dia saling mengencangkan, maka dia akan kuat. Begitu juga orang-orang mukmin, apabila mereka saling mengencangkan, saling menguatkan, saling menghibur, saling membantu, maka mereka akan kuat. Tapi kalau bangunan berdiri sendiri, maka dia akan rubuh. Begitu pula orang mukmin, jika dia hidup sendiri, tidak ada yang menguatkan dirinya, maka dia akan akan lemah dalam menghadapi kehidupan ini. Maka kita harus saling menguatkan satu mukmin dengan mukmin yang lain. Di antaranya adalah menghiburnya ketika dia berada dalam kesedihan, dalam musibah. Al-adabu tsalitsah asyar musyarakatuhu al-faraha. Adab yang ke-13 adalah menyertainya dalam kegembiraan, yakni musyarakatuhu fi afrahihi, yakni menyertainya dalam kegembiraannya. Wa izharu as-surur, dan menampakkan kegembiraan, wal farah, keceriaan, li ajlihi, karenanya. Fa inna hadza mimma yuqawwi indahu dawa'iya al-mahabbah. Karena ini termasuk di antara yang menguatkan sebab-sebab kecintaan. Wa antad'a lahu bil barakah, dan mendoakan dia mendapatkan berkah. Iza nazalat bihi ni'matun, apabila turun nikmat kepadanya. Wala tahsuduhu 'alaiha, dan tidak wala tahsudahu 'alaiha, dan tidak dengki kepadanya. Di antara bentuk adab-adab bersaudara adalah ketika dia bergembira mendapatkan suatu nikmat dari Allah SWT, maka kita juga bergembira. Kita juga bergembira, kita nampakkan keceriaan, kegembiraan, rasa suka terhadap nikmat yang dia peroleh. Karena itu akan menguatkan tali persaudaraan, menguatkan tali ukhuwah imaniyah sesama mukmin. Dan juga patut untuk kita doakan agar dia mendapatkan berkah dari nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dari nikmat yang Allah karuniakan kepadanya, dan tidak hasad kepadanya, dan tidak hasad kepadanya. Tidak dengki atas nikmat yang dia peroleh. Al-adab ar-rabi'ah asyar, adab yang ke-14, mahabbatul khairi lahu, yaitu mencintai kebaikan baginya. Ai an tuhibba lahu ma tuhibbu li nafsika minal khair. Maksudnya adalah kamu mencintai baginya apa yang kamu cintai bagi dirimu berupa kebaikan. Kita ingin dia baik sebagaimana kita ingin diri kita baik. Kita ingin selamat, kita ingin dia selamat sebagaimana kita ingin selamat. Kita ingin dia jauh dari dosa sebagaimana kita ingin diri kita jauh dari segala dosa. Harus begitu, seorang teman dengan temannya yang lain. Fa inna hadza min khisalil iman, karena ini termasuk dari bagian dari keimanan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
ya tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai bagi dirinya, bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya. Wa kadzalika takrahu lahu kullama takrahu li nafsika min asy-syarri wad darar. Demikian pula kamu benci baginya semua yang kamu benci bagi dirimu berupa keburukan dan bahaya. Wa innal imana la yaktamilu illa bizalika. Dan sesungguhnya keimanan tidak sempurna kecuali dengan yang demikian. Wa huwa anwanu sidqi fil mahabbati. Ya, dan dia merupakan tanda kejujuran dalam cinta, wasumuhi fiha, dan tanda ketinggian dalam kecintaan tersebut. Jadi di antara adab bersaudara adalah kita ingin dia memperoleh kebaikan seperti kita ingin memberikan kebaikan kepada diri kita sendiri, dan kita ingin dia jauh, teman kita ini jauh dari segala keburukan sebagaimana kita ingin diri kita jauh dari segala keburukan. Makanya kita berusaha semampu kita agar dia memperoleh kebaikan seperti yang kita peroleh, ya, dan kita berusaha untuk menjauhkannya dari segala kerusakan, dari segala dosa, dari segala maksiat sebagaimana kita melakukan hal yang sama kepada diri kita sendiri. Karena banyak orang yang berteman, dia hanya ingin kebaikan bagi dirinya, dia tidak peduli dengan temannya. Temannya rusak, temannya hancur, temannya bermaksiat, dia tidak peduli. Yang sebenarnya adalah dia harus memberikan kebaikan kepada temannya. Dia menginginkan kebaikan bagi temannya sebagaimana dia menginginkan kebaikan bagi dirinya. Dia berusaha menjauhkan temannya dari dosa, dari maksiat sebagaimana dia berusaha menjauhkan dirinya dari maksiat. Al-adabul khamis asyar, adab yang ke-15, daf'ul ghibati anhu, yaitu menolak ghibah darinya. Bimakna antazubba anhu bil ghaibati, dengan arti kamu membela kehormatannya ketika dia tidak ada. Wa tadfa'u an irdihi, dan kamu bela kehormatannya idza kana ghaiban, bila dia tidak ada. Misalnya jika seseorang menggibah teman kita saat teman kita itu tidak ada, maka kita bela dia, ya, dengan pertama mencegah orang tersebut, ya, agar dia tidak menggibah. Ya, sebelum dia menggibah kita sudah cegah agar dia tidak menggibah. Kalaupun dia sudah terlanjur menggibah, maka kita bantah gibahan tersebut, ya, gunjingan tersebut. Kita katakan bahwa teman kita tidak seperti itu. Ya, saya yang mengetahui teman saya dan dia tidak seperti itu. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi SAW, man sabba an irdi akhihi bil ghaibati kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya di saat dia tidak ada, ya, maka wajib atas Allah untuk memerdekakannya dari api neraka. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya yang dirusak, ya, yang dijelek-jelekkan saat temannya itu tidak ada, lalu dia bela, maka wajib atas Allah SWT memerdekakannya dari neraka. Fala tasmah li ahadin an yazummahu fi ghiyabihi. Fala tasmahu li ahadin an yazummahu fi ghiyabihi. Maka kamu tidak membiarkan seseorang pun mencelanya ketika dia tidak ada. Jangan biarkan seseorang mencela teman kita ketika teman tersebut tidak ada. Bal tamna'uhu min zalika. Tetapi kamu cegah dia dari menjelekkan temanmu itu. Wa min babi aula annaka nafsaka la tantabahu. Ya, dan termasuk hal yang lebih utama, yaitu kamu tidak menggibahi temanmu ketika dia tidak ada. Ya. Kita seharusnya, ya, menjaga harga diri, kemuliaan teman kita, ya, ketika dia tidak ada. Ketika ada yang menggibahnya, kita bela teman kita tersebut. Terlebih lagi kita sendiri jangan menggibahnya, karena ada sebagian orang ketika temannya tidak ada digibahi. Ya. Ini adalah hal yang tidak patut dilakukan oleh seorang mukmin. Fa inna hadza min haqqihi 'alaika. Membela kehormatan seorang teman ketika dia tidak ada, itu adalah hak seorang saudara atasmu. Wal akhul karim la yumkin an yaktaba akhahu abada. Seorang teman yang mulia, dia tidak akan menggibah temannya selama-lamanya. Ya. Ketika ada seorang saudara kita sesama muslim yang kita kenal kemudian digibah oleh orang lain, disebutkan kejelekan-kejelekannya ketika dia tidak ada, maka kita harus membantahnya, ya. Kita harus membantah gibahan tersebut, ya. Dan tentu lebih utama, ya, kita sendiri tidak menggibah teman kita tersebut, ya, karena seorang teman yang mulia dia tidak akan menggibah temannya. Al-adabu sadis asyar as-satru alaihim. Adab yang ke-16 adalah menutup aibnya. Wa zalika bi an tasturahu bi kulli suratin.
yaitu menutup aibnya dengan segala bentuk, dengan semua bentuk. Sawa'un bi satri irdihi, baik dengan menutupi kehormatannya, atau bi satri auratihi, atau menutupi kekurangannya, atau bi satri aibihi wa maksiatihi wa zallatihi, atau dengan menutup aibnya, maksiatnya dan kekeliruannya. Wa ghairi zalika, dan selainnya. Di antara adab berteman adalah menutupi aibnya. Ketika kita mengetahui bahwa teman kita itu memiliki aib, ya, memiliki aib, misalnya apa? Memiliki maksiat, mempunyai maksiat, mempunyai kekeliruan, mempunyai kesalahan, ya, dia pernah melakukan dosa ini, dosa itu misalnya, maka kita tutup dan kita tidak bongkar, ya, dosa tersebut dengan menceritakannya kepada orang lain. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara akhahul muslim fid dunya satarahu Allah yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya sesama muslim di dunia, Allah tutupi aibnya di hari kiamat. Nah, ini susah, ya. Ketika seseorang melihat temannya mempunyai aib, melakukan suatu kesalahan misalnya, susah untuk menahan mulut untuk tidak menceritakannya. Tapi kalau dia bisa merahasiakannya dengan tidak menceritakannya kepada siapapun, maka Allah Subhanahu wa taala sediakan ganjaran yang besar baginya di akhirat, yaitu Allah akan menutupi aibnya di akhirat, tidak menampakkannya di hadapan makhluk. Fa innaha tashmalu kull anwa'is satr. Ya, menutupi aib ini mencakup semua bentuk menutupi. Wa dzalika ala nahwi allazi tatahu li nafsika sawa'un bisawa'. Yaitu seperti yang kamu sukai bagi dirimu. Sukakah kita kalau kita memiliki aib, memiliki maksiat, memiliki dosa, kemudian dibongkar oleh orang lain? Tentu kita tidak suka. Demikian pula saudara kita ini sesama muslim, dia tidak suka kalau ada aibnya dibongkar, maka kita harus menutupi aibnya. Bukan berarti kita diam, ya, ketika dia dalam maksiat, kita harus nasihati, kita harus tegur, kita harus ingatkan dia untuk berhenti, harus bertobat. Tetapi aibnya tersebut tidak boleh diceritakan, ya. Tetapi aibnya tersebut jangan dibongkar, jangan divideokan kemudian disebar di mana-mana, ya, atau dibikin tulisan atau disindir, ya, dengan sindiran yang mengarah kepada teman kita tersebut. Ya, ini adalah sikap yang tidak baik. Jika teman kita memiliki aib, memiliki dosa, memiliki maksiat, ya kita tegur, kemudian kita rahasiakan dosa tersebut. Jangan sampai diceritakan kepada orang lain. Al-adabus sabi' asyar, adab yang ke-17, nusratul akhi fillah, yaitu membantu atau menolong teman kita fillahi, di dalam agama Allah. Bimakna antan surahu zaliman atau mazluman, dengan arti kamu menolongnya baik dia berbuat zalim ataupun dia dizalimi. Amma nusratuhu mazluman fabil wuqufi ma'ahu hatta yastarid haqqahu. Adapun membantu teman dalam keadaan zalimi, maka adalah berdiri bersamanya sampai dia bisa mengembalikan haknya. Wa amma nusratuhu zaliman fa biraddihi an zulmi. Adapun menolongnya ketika dia berbuat zalim adalah menahannya dari kezaliman, wa i'adatuhu ilal haqqi wa rusydi, dan mengembalikannya kepada kebenaran dan kebaikan. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu baik dia berbuat zalim ataupun dizalimi. Qila kaifa ansuruhu zaliman? Ditanyakan, bagaimana saya menolongnya dalam keadaan dia berbuat zalim? Qala tahjuzuhu anil zulmi fa inna zalika nasruhu. Kata Rasulullah SAW, kamu tahan dia dari berbuat zalim, karena sesungguhnya demikian itu adalah pertolongan baginya. Wala yajuzu lil muslimi an yakhzula akhahu muslim. Tidak boleh bagi seorang muslim menelantarkan, membiarkan saudaranya sesama muslim. Idza ihtaja ilaihi linusratihi, apabila dia memerlukan pertolongannya. Wal wuqufi ma'ahu, dia harus berdiri bersamanya. Bal yajibu alaihi an yahba sari'an lil wuqufi ma'ahu, an yahabba sari'an lil wuqufi ma'ahu. Bahkan dia harus bangkit secepat mungkin untuk berdiri bersamanya, wa daf'i anhu, dan membelanya. Jadi di antara hak seorang saudara muslim terhadap muslim yang lain adalah membelanya, menolongnya, membantunya, baik ketika dia sedang menzalimi maupun ketika dia sedang dizalimi. Membantu seorang muslim ketika dia dizalimi adalah kita berdiri bersamanya, ya, mendukungnya sampai dia bisa mengembalikan haknya yang dizalimi. Adapun menolong dia ketika dia dizalimi, maka maksudnya adalah mencegahnya, jangan sampai dia berlaku zalim, jangan sampai dia bertindak zalim, jangan sampai dia berbuat aniaya, dan berusaha mengembalikannya kepada kebenaran, kepada hak, ya, sehingga dia tidak berlaku zalim. Kata Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu tolonglah saudaramu yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Ya, kalau orang yang dizalimi jelas bagaimana menolongnya. Bagaimana dengan orang yang menzalimi?
Ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ini teman saya berbuat zalim, bagaimana saya menolongnya? Apakah saya ikut berbuat zalim? Kata Rasulullah SAW, caranya adalah kamu tahan dia agar dia tidak berbuat zalim. Karena itulah makna pertolongan ya kepada teman yang berbuat zalim, yaitu menahan dia, tahan dia agar dia tidak melakukan kezaliman. Ya. Ketika kita menolong teman kita ya, agar dia tidak berbuat zalim, itu adalah pertolongan yang sangat besar nilainya. Karena kita berarti telah menolong teman kita tersebut dari setannya yang selalu mengajaknya untuk berbuat dosa. Dan juga kita telah menolong teman kita tersebut, saudara kita tersebut, dari dirinya yang selalu memerintahkan untuk berbuat buruk ya. Maka itu adalah pertolongan yang sangat besar. Jangan diam saja ketika teman kita mau menganiaya, jangan diam saja. Apalagi ikut, ya tidak boleh. Diam tidak boleh, ikut juga tidak boleh. Yang benar adalah kita tahan ya dari melakukan kezaliman. Al-adabus tsamina asyar, adab yang ke-18, adamul khidbati ala khidbatihi, tidak melamar di atas lamarannya. Bimakna an la takhtuba ala khidbatihi, dengan arti kamu tidak melamar di atas lamarannya hatta yankih, hingga dia menikah, aw yatarja'a anil khidbati, atau dia mundur dari khidbah. Ya, fa inna fi'la dzalika mimma yugiru sadra. Karena perbuatan demikian itu termasuk di antara yang membuat panas dada, wa yusabbibul adawata, dan menyebabkan permusuhan, wa yuzhibul ukhuwata, dan menghilangkan persaudaraan. Walizalika naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Faqala, maka beliau bersabda, al-mu'minu akhul mu'min. Orang mukmin itu adalah saudara bagi mukmin yang lain. Fala yahillu lil mu'mini an yabta'a ala bai'i akhihi. Maka tidak halal bagi seorang mukmin untuk ya membeli di atas jual beli saudaranya, ya. Wala yakhtub ala khidmati akhihi hatta yadha, dan tidak halal bagi seorang mukmin untuk melamar di atas lamaran saudaranya sehingga dia meninggalkan. Jadi di antara adab bersaudara adalah tidak melamar wanita yang sedang dilamar oleh seorang muslim. Ada seorang muslim, dia melamar seorang wanita untuk dinikahi, sudah setuju ya pihak perempuan ini ya, untuk menerima lamaran laki-laki ini, sudah disepakati maharnya, kemudian sudah diridai dia sebagai calon suami bagi wanita tersebut, ya, tidak ada lagi yang tersisa, tidak ada lagi yang tertinggal selain akad nikah, tinggal hanya akad nikah. Maka dalam keadaan seperti itu tidak boleh bagi seorang muslim yang lain melamar wanita tersebut. Dia tahu ini temannya ini melamar seorang wanita, sudah disetujui, sudah disepakati, sudah membicarakan mahar, tinggal menikah saja, maka dia tidak boleh datang untuk melamarnya dengan menaikkan maharnya, misalnya dengan menjanjikan hal-hal yang lebih dari apa yang diberikan oleh temannya ini. Misalnya temannya, nanti saya kasih hadiah mahar 10 juta, maka dia datang mengatakan, terima lamaran saya nanti maharnya 200 juta misalnya. Ya, karena itu melamar di atas lamaran ini tidak dibolehkan, karena membuat dada seorang muslim panas, membuat dia benci, membuat permusuhan di antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Nah, itu tidak dibolehkan. Begitu juga dalam jual beli, ya. Begitu juga dalam jual beli, tidak boleh seseorang ya menjual di atas jual beli orang lain. Misalnya ada seorang pembeli, dia datang ke sebuah toko membeli barang harganya 1 juta, ya, harganya 1 juta. Dan setelah dia membeli ada hak khiyar. Maka pembeli yang lain maka penjual yang lain mengatakan kepada pembeli, kamu beli barang berapa? Maka pembeli mengatakan, saya beli 1 juta. Kamu batalkan aja jual beli kamu, nanti saya jual barang kepada kamu dengan harga yang lebih murah, ya, 800.000, 700.000 di toko saya misalnya. Ini tidak boleh, karena menimbulkan kebencian di antara sesama muslim, ya. Tidak boleh hal seperti itu, karena menimbulkan kebencian di antara sesama muslim. Begitu juga misalnya ada seseorang membeli barang di suatu toko, ya, dengan harga 1 juta misalnya, kemudian ya datang pembeli yang lain, maka dia mengatakan kepada si pemilik toko, berapa kamu jual barang kamu? Maka pemilik toko mengatakan misalnya 1 juta, ya. Maka calon pembeli ini mengatakan, kamu batalkan jual belinya, nanti saya beli 1.500.000 misalnya. Maka ini juga tidak dibolehkan, ya. Karena tidak boleh ya menjual di atas penjualan orang lain, tidak boleh membeli di atas pembelian orang lain, ya.
Hatta yazar, kata Rasulullah, hingga dia meninggalkan. Kalau sudah ada, tidak ada tanda-tanda akan diterima lamaran seseorang, maka dia boleh untuk mengkhidmah, ya. Kemudian juga al-adabu at-tasi' asyar, adab yang ke-19, adabul bai'i ala bai'i akhihi, ya, tidak menjual di atas jual beli saudaranya. Aila tabi'u ala bai'ihi, artinya tidak menjual di atas jual belinya. Hatta yashtariya aw yataraja'a an syira'i, hingga dia membeli atau dia mundur dari membeli. Kalau dia sudah mundur, tidak menjadi membeli toko ini, maka yang lain boleh menawarkan barangnya kepada calon pembeli. Wa katsiran ma tusabbibul wuqu'a fi mithli zalika fi taghayyurin nufus, karena seringkali hal seperti ini itu membuat jiwa berubah, yang tadinya senang jadi benci. Wa hulul adawati wal baghdha, turunnya permusuhan dan kebencian. Mahallal mahabbati wal mawaddati, di tempat yang dulunya ada cinta dan saling mengasihi. Ya, jadi tidak dibolehkan, ya. Menjual di saat orang lain sedang menjual, ya, telah menjual. Kemudian al-adabul ishrun, adab yang ke-20, as-sidqu ma'al akhi wa adamu al-kazibi alaihi, jujur dengan saudara, tidak berdusta atasnya. Wal maqsudu an tasduqahu wa la takdziba alaihi abada, maksudnya adalah kamu jujur kepadanya dan tidak berbohong kepadanya selama-lamanya. La fi haditsin wala fi nasihat, tidak dalam pembicaraan dan juga tidak dalam nasihat. Seorang saudara harus jujur kepada saudaranya. Tidak boleh dia berbohong sama sekali, baik dalam nasihat-nasihatnya, baik dalam pembicaraannya, baik dalam candaannya, baik dalam menyampaikan sesuatu, menginformasikan sesuatu, dia tidak boleh berdusta. Bahkan dalam bercanda sekalipun tidak dibolehkan. Seperti kita lihat zaman sekarang ini, prank, seorang ngeprank temannya, ini tidak dibolehkan sama sekali. Fa inna hadza kulluhu minal ghishi wal khiyanah, karena kebohongan itu termasuk kecurangan dan kekhianatan. Wa zalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yakhunuhu, tidak patut baginya mengkhianatinya. Bagaimana seorang muslim mengkhianati muslim yang lain sementara dia adalah saudaranya? Wala yakzibuhu, tidak berbohong kepadanya. Wala yakhzuluhu, tidak menelantarkannya. Ketika dia perlu ditolong, ya harus ditolong, tidak dibiarkan. Kullul muslim alal muslimi haramun, setiap muslim atas muslim yang lain haram. Irduhu wa maluhu wa damuhu, ya, kehormatannya, hartanya dan darahnya. Tidak boleh seorang muslim merusak kehormatan muslim yang lain. Tidak boleh seorang muslim mengambil harta muslim yang lain tanpa keizinan dan keridhaan dirinya. Tidak boleh seorang muslim menumpahkan diri muslim yang lain, menumpahkan darah muslim yang lain. Ya, bayangkan, ya, bagaimana Rasulullah SAW berupaya menjaga hubungan yang baik antara sesama muslim. Tidak boleh dirusak kehormatan seorang muslim. Tidak boleh diambil hartanya tanpa izinnya. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, ya. At-taqwa hahuna, kemudian Nabi menunjukkan kepada ketakwaan. Kata beliau, at-taqwa hahuna wa asyara ila qalbihi, ketakwaan itu adalah di sini, kata beliau, dan boleh menunjuk ke hatinya. Biasa bimri'in minasyarri an yahqira akhahu muslim, telah cukup dianggap seseorang berbuat buruk ketika dia merendahkan saudara sesama muslim. Seseorang kalau merendahkan sesama muslim, ya, menyepelekannya, menganggapnya rendah, menganggapnya bodoh, ya, mengolok-oloknya, maka itu sudah dianggap sebagai sebuah keburukan yang dia berdosa atasnya. Biasa bimri'in minasyarri an yahqira akhahu muslim, telah cukup seorang dianggap berbuat dosa kalau dia merendahkan saudara sesama muslim. Mudah-mudahan adab-adab ukhuwah yang telah kita pelajari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga persaudaraan kita dengan seorang mukmin, ya, abadi sampai ke akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.